Salam saudara kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Khotbah kita untuk minggu hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46, di mana minggu ini berfokus kepada penghakiman terakhir, dan ini disebut minggu peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Minggu tanggal 22 November 2020 sebagai minggu akhir tahun. Demikian firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu melindungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian, teman. Saudaraku yang kekasih, respon Yesus terhadap orang-orang banyak, orang yang percaya, orang yang menghina, orang yang membelakangi, orang yang tidak mau tahu dan lain-lain ketika itu sungguh keras, tegas dan jelas. Dan itu diposisikan pada saat hari yang terakhir, saat penghakiman, di mana Yesus datang yang kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengatakan bahwasanya sang raja akan mengadakan seleksi pemilihan. Itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-31 sampai 33. Yesus sebagai raja akan mengadakan pemilihan, mengadakan seleksi kepada semua bangsa-bangsa yang datang dari berbagai daerah, datang dari berbagai penjuru mata angin yang menghadap kepada Yesus. Dibuatnya dalam dua kategori yang diseleksinya itu. Yang pertama adalah di sebelah kanannya, yakni domba-domba yang baik, yang betul-betul dengan lemah lembut bisa diarahkan, mendengarkan arahan sang gembala dalam setiap pergerakan kehidupannya. Mereka ditempatkan di sebelah kanan, dalam arti ini mungkin lebih makmur begitu, karena kanan biasanya lambang daripada yang lebih dihargai, dihormati, dan yang lebih utama seperti itu. Dan yang kedua, kategori kedua adalah mereka bangsa-bangsa yang datang itu setelah diseleksi ternyata mereka ditempatkan di sebelah kiri. Gambaran yang jahat, yang tidak mau setia terhadap perintah Allah, yang kerjanya hanya melawan. Saudara yang kekasih, rupanya dalam praktek hidup sehari-hari antara domba dengan kambing ada perbedaannya. Yang jelas kambing biasanya aromanya kurang baik. Kalau kambing datang, katakanlah mungkin ke tempat yang lain, binatang lain atau kita manusia, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Nah, lebih memahami secara detail lagi diperlihatkan dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Ternyata pengertian orang yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang diberkati Allah. Lambang domba adalah orang-orang yang diberkati Allah, yang datang dari berbagai penjuru dengan latar belakang yang setia kepada Allah Bapa di sorga, yang selalu menggantungkan harapannya kepada kuat kuasa firman Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa gambaran kesetiaan mereka, kemauan mereka untuk mengikuti perintah Tuhan itu? Sangat sederhana menurut Yesus. Adalah orang yang senantiasa mau melakukan yang terbaik kepada orang yang terhina di antara orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kita mengetahui bukan, termasuk kelompok Yesus adalah kelompok yang hina, yang dikejar-kejar mau dihabisi karena orang sangat alergi kepada Yesus, yang membaptis banyak orang masuk dalam kelompok yang percaya akan Allah dalam nama Yesus, yang membebaskan dunia dan segala ciptaan yang percaya kepadanya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, sangat benci mendengar itu. Dan setiap orang yang menjadi diketahui masuk dalam kelompok pengikut Yesus, mereka dikejar, dibabat habis, dan terkondisi menjadi orang yang hina, yang lemah pada saat itu. Dikatakan oleh Yesus bahwasanya orang-orang yang melakukan yang terbaik, memberikan satu perhatian sesuai dengan kebutuhan orang yang hina ini, adalah yang sudah melakukan kepada Tuhan Yesus. Mengapa muncul ungkapan itu? Karena Yesus mengatakan, kamulah yang baik, yang seperti dikategorikan kelompok domba-domba itu. Karena engkau memberikan aku makan ketika aku lapar,
dan Engkau memberikan aku minum ketika aku haus, dan Engkau memberikan aku pakaian ketika aku telanjang, dan Engkau melawat aku ketika aku di penjara, dan Engkau memberikan aku tumpangan ketika aku sebagai orang yang terkondisi, sebagai orang pendatang, orang asing. Dan Engkau memberikan segala sesuatu kepada orang-orang yang hina, orang-orang miskin yang tidak punya sandang, pangan, dan papan, oleh karena terkondisi, karena situasi menjadi orang yang miskin. Lalu orang itu menjawab di sekitar apa yang dikatakan oleh Yesus. Bila manakah kami Tuhan memberikan engkau makanan ketika engkau haus? Bila mana kamikah Tuhan memberikan engkau minum ketika engkau haus? Artinya mereka tidak mengerti bahwa mereka tidak pernah memberikan kepada Yesus segala sesuatu sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus itu. Dan Yesus memberikan penjelasan yang lebih luas, bahwasanya apa yang kamu lakukan kepada orang yang terhina, orang kecil ini, seperti yang saya jelaskan terdahulu, adalah yang telah membuatnya, adalah yang telah melakukan yang terbaik kepadaku sebagai Tuhan penguasa yang telah diserahkan oleh Allah Bapa di sorga untuk menguasai, termasuk memberikan kesejahteraanmu. Kamulah itu, dan kamu adalah orang yang diberkati, dan engkau semua yang tergolong domba akan memiliki kerajaan Allah dan memiliki kerajaan di dunia ini sampai kekal adanya. Luar biasa. Kilas balik orang. Ada bapak melihat orang yang pengungsi, yang butuh makan, butuh penginapan. Ya, jangan persoalkan karena apa dia menjadi orang-orang yang refugi atau orang-orang yang menjadi tersingkir dari negaranya. Berikan yang terbaik buat dia. Jangan persoalkan orang mengapa di penjara. Jangan persoalkan orang mengapa sakit di rumah sakit. Berikan yang terbaik kepada mereka, karena Yesus membenarkan perilaku itu yang sudah terbuat kepada dia. Berikan pertolongan bantuan kepada orang yang wajar untuk dibantu. Berikan pertolongan bantuan kepada orang yang berhak untuk kamu bantu, untuk kita bantu, di mana saja pun itu dan siapapun itu. Karena itu sudah berbuat kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, rasanya sederhana menjadi orang Kristen. Rasanya sederhana supaya menjadi pemilik kekal di tengah-tengah dunia ini dan menjadi pemilik kekal di sorga. Memperhatikan apa yang mampu kita lakukan kepada orang yang hina, kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang terkondisi menjadi orang di level bawah yang ada di sekitar kita. Adakah itu? Ada. Oleh karena itu, segera bergegas lakukan. Yesus tidak persoalkan soal besar, soal sering, tapi lakukan apa yang menjadi pesan Yesus, pesan Allah Bapa di sorga, supaya kita memperoleh kerajaan kekal di dunia ini dan di sorga. Kilas baliknya, dalam ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46 dikatakan oleh Yesus, enyahlah orang-orang yang ada di sebelah kirinya, yakni yang dijulukinya kelompok rombongan yang sama dengan kambing. Enyahlah mereka yang tidak pernah memperhatikan Yesus yang lagi lapar, yang lagi haus, yang lagi telanjang, yang lagi terkondisi sebagai orang pendatang, yang lagi dalam keadaan sakit, yang terpenjara. Lalu mereka menjawab, bila mana kami Tuhan milik engkau seperti itu? Dikatakan Yesus, karena kamu tidak pernah melakukan pertolongan, membuat yang terbaik kepada orang-orang yang hina, yang ada di sekitarmu dan di sekitar aku. Itu dalam ayat yang ke-45. Saudaraku yang kekasih, kalau kita kaitkan ini kepada epistel yang dikatakan firman Tuhan melalui Yeskiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-16, dikatakan Allah yang menjadi gembala terhadap bangsa Israel, bahwasanya Allah itu senantiasa
memberikan yang terbaik kepada umat yang senantiasa menggantungkan hidupnya, pengharapannya kepada Allah Bapa di sorga sebagai gembala. Maka firman Tuhan mengatakan di situ, ketika engkau hilang, aku akan mencarimu. Ketika engkau sesat, aku akan membawa pulang. Dan ketika engkau luka, aku akan membalut supaya engkau sembuh. Dan ketika engkau sakit, aku sesegera mungkin menguatkan dan menyembuhkannya. Dan ketika engkau kegemukan dan kuat, aku akan tetap menjaga supaya stabil. Itu bukan karena penyakit dengan yang lain. Dan seterusnya Allah dalam nama Yesus mengatakan, demikianlah pekerjaan gembala yang seharusnya. Saudara dan saya adalah gembala. Sebagai gembala, turunan gembala yang agung itu. Yesus adalah gembala kita, gembala yang agung. Kita adalah domba-dombanya. Kita sudah terkondisi menjadi domba Allah Bapa di sorga, orang-orang yang baik. Karena itu, saudaraku yang kekasih, karena kita pemilik kerajaan dunia ini dan mau menjadi pemilik kerajaan sorga, ada satu hal yang mesti kita tempuh, yakni kematian. Hari ini adalah hari Minggu peringatan akan yang mati. Secara iman jangan takut untuk mati, karena mati meski melewati Yesus Kristus sebagai jalan kematian dan jalan masuk ke pintu sorga dan masuk dalam sorga kekal sampai selama-lamanya. Orang Kristen mau dibuka wacana iman dan berpikirnya supaya siap-siap untuk menghadapi keadaan itu. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Namun demikian, sebelum saudara dan saya dan kita semua masuk dalam pintu kematian, pintu masuk ke sorga itu, pastikan bahwa kita adalah rombongan gembala yang baik, yang ada dalam posisi kanan Tuhan Yesus. Karena kita orang setia kepada Tuhan dalam nama Yesus, melakukan yang terbaik kepada orang yang terhina, orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Buktinya kita sudah masuk dalam kerajaan sorga sekalipun kita masih berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang membuka wacana iman percaya kami, agar kami sungguh-sungguh mengingat bahwa kami juga akan mati pada saatnya ketika Tuhan akan memanggil kami masing-masing. Persiapan hati dan pikiran kami kepada waktu yang akan datang itu. Kami mesti berbuat yang terbaik kepada orang yang membutuhkan pertolongan kami, kepada orang hina, kepada orang sakit, kepada orang miskin, sejauh kami mampu untuk melakukannya. Karena itulah bukti yang sudah melakukan yang terbaik kepada Allah Bapa di sorga lewat Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjamin kami menjadi empunya kerajaan di dunia ini dan sekaligus menjadi empunya kerajaan sorga. Terima kasih dengan sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.